Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa pada pagi hari ini melalui renungan harian Toraya untuk Jemaat Telo Batua edisi Jumat 9 Oktober 2020. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita sejenak pada pagi hari ini untuk bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu pada saat ini, mengucap syukur untuk segala kasih setia Tuhan yang senantiasa kami alami di dalam sepanjang kehidupan kami saat ini. Terkhusus pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan kami masing-masing, terlebih dahulu kami bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, yang kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Firman Tuhan ini akan senantiasa mengingatkan kami, menasehati kami untuk menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menolong kami dan membuat kami untuk memahami, mengerti firman-Mu, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, ampunilah dosa kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10 firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu.
Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca bersama pada saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang selalu mendengarkan, selalu merenungkan, bahkan sungguh-sungguh melakukan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10, oleh renungan harian Toraya diberikan tema jebakan keinginan. Pada dasarnya manusia cenderung mengikuti keinginan daging atau hawa nafsunya. Apa yang enak, nikmat, menyenangkan, dan membuat nyaman akan dipilih, sekalipun tidak sesuai dengan prinsip iman. Seorang filsuf asal Jerman, Schopenhauer, pernah mengatakan, keinginan adalah sumber penderitaan manusia, karena keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan pemenuhan atas keinginan itu terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus pun menuliskan dalam suratnya, kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, iri hati, bertengkar dan berkelahi. Lalu apakah itu berarti kita harus membunuh keinginan itu? Tidak. Selama kita hidup, keinginan atau hawa nafsu akan selalu ada. Bahkan dalam konsep iman Kristen, keinginan itu pada dasarnya baik. Hanya saja kita perlu mengendalikannya. Bukan justru keinginan itu yang menjadi tuan atas hidup kita. Disinilah penguasaan diri menjadi penting, karena kegagalan menguasai diri akan menghasilkan kejatuhan, pertengkaran, pertentangan, akar pahit, dan luka batin. Yakobus bahkan menuliskan juga, kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Mengapa bisa salah berdoa? Karena yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hal ini menunjukkan bahwa jebakan keinginan pun bisa masuk dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu berhati-hatilah. Jangan biarkan diri kita terjebak oleh keinginan daging atau hawa nafsu. Jalinlah selalu persahabatan dengan Allah, sehingga oleh kasih karunia-Nya kita tetap kuat dan tidak mudah jatuh dalam jebakan keinginan yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu pada saat ini, mensyukuri segala kasih setia Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam hidup. Bahkan kasih karunia-Mu telah nyata melalui kehidupan yang boleh kami alami saat ini. Ada begitu banyak rencana kami pada hari ini Tuhan. Namun sebelum kami melakukan semua itu, kami telah bersama membaca merenungkan firman-Mu.
yang mana saat ini firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami mampu mengendalikan diri kami, supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Kami tidak melanggar aturan-aturan yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami Tuhan untuk selalu menjalin persahabatan yang murni denganmu. Bapa di sorga, saat ini kami datang berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, jemaat Telo Batua. Bahkan siapapun yang mendengar renungan pagi saat ini. Kami sungguh percaya dan meyakini bahwa Tuhan itu baik, selalu memelihara, memberkati, bahkan tidak pernah meninggalkan kami dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapa di sorga, berkati pekerjaan, usaha, pendidikan anak cucu kami. Biarlah di dalam kesemua itu kami dapat menyaksikan berkat-berkat Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan mengalami pergumulan, tantangan dan persoalan, Tuhan hadirlah Engkau menyapa, melawat, kuatkan dan teguhkanlah iman, serta mampukan mereka berharap bahwa Engkaulah sumber solusi dari setiap persoalan yang kami hadapi. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini juga kami datang mengucap syukur bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Elia Mangalo Oktovina Sima. Berkatilah mereka yang mengalami pertambahan usia 1 tahun hari ini. Berkati juga yang merayakan ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang kami terima hari ini. Biarlah dengan kesemuanya itu memampukan kami untuk selalu mengandalkan dan mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini juga kami datang berdoa buat kekasih-kekasih kami yang mengalami sakit, baik yang ada di rumah sakit, di Makassar, Papua, Toraja, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa, mampu menyatakan mujizat penyembuhan bagi saudara-saudara kami yang sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Kuatkan mereka, teguhkan iman mereka. Biarlah mereka selalu berharap dan mampu untuk berserah diri hanya kepada Tuhan. Yang berduka cita Tuhan hibur, berikanlah senantiasa pengharapan bagi mereka. Yang mengalami kesulitan oleh karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan kami memohon, hadirkanlah kekasih-kekasih-Mu untuk menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami juga berdoa Tuhan bagi keadaan bangsa Indonesia, masih dalam penanganan COVID-19 saat ini. Tuhan hadirlah Engkau di sana memberi hikmat, supaya pada waktunya pandemi ini dapat tertangani, dan kami dapat kembali beraktivitas dengan baik. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk rencana pembukaan rumah ibadah yang jikalau Tuhan berkenan akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan. Persiapan-persiapan yang kami lakukan, Tuhan kiranya Engkau memberkati. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.